Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, Manchester Derby di hari Sabtu malam Ahad waktu Indonesia, atau di hari Sabtu siang waktu Eropa. Ini akan menjadi ujian pertama ya bagi Michael Carrick. Sebenarnya ujian pertama dan ujian kedua ini berat sih, karena Manchester United akan menghadapi Manchester City dan juga menghadapi Arsenal. Tapi ya, kita akan bahas dulu, atau gue akan bahas dulu Manchester Derby di tanggal 17 Januari di Indonesia, berarti jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, 13.30 waktu di Eropa. Manchester United akan menjamu Manchester City di Old Trafford. Michael Carrick akan menjadi, menurut gue ya, sorotan utama di pertandingan tersebut. Akan ada banyak, menurut gue, penilaian terkait dengan Michael Carrick dari pertandingan tersebut, cara Manchester United bermain, lalu tentu saja hasil yang Manchester United dapatkan. Menghadapi Manchester City, ini laga yang sangat-sangat tidak mudah, laga yang sulit. Gua buka ini ya, Manchester City sepanjang tahun 2026, bahkan dari 2025 deh ya. Kapan terakhir kali mereka kalah? Di Premier League terakhir kali mereka kalah tuh tanggal 22 November ketika mereka tandang ke Newcastle, mereka kalah 2-1. Setelahnya mereka kalah menghadapi Bayer Leverkusen 0-2. Lalu mereka tidak pernah kalah lagi. Bahkan dari semua laga di dari bulan akhir November, 29 November sampai dengan laga terakhir kemarin, mereka hanya mendapatkan 3 hasil seri. Lainnya mereka menang. Luar biasa. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 laga terakhir. 13 laga terakhir mereka cuma 3 seri. Lainnya mereka menang. Ini hasil yang fantastis. Mereka terakhir kali ini menang ya di Carabao menghadapi Newcastle United. Dan dengan hasil ini di semifinal mereka menang menghadapi Newcastle. Dan ya, di first leg akan ada second leg. Jadi mereka sudah punya 1 kaki di final. Ini juga merupakan hasil positif dan tentu saja menjadi suntikan bagi Manchester City yang akan tandang ke Old Trafford. Ada kemenangan besar menghadapi Exeter, tapi gue tidak ingin terlalu bahas ke sana ya. 10-1 luar biasa. Ini juga menunjukkan bagaimana kemampuan lini depan, walaupun yang dihadapi adalah Exeter, tapi mereka tetap fokus dan mereka bisa menggelontorkan 10 gol. Luar biasa. Dan Manchester City juga kalau dilihat di papan klasemen saat ini, mereka sedang sangat butuh poin banget nih. Mereka sedang dalam possession untuk mengejar Arsenal di puncak klasemen, di mana ada gap 6 poin. Pep Guardiola tentu saja tidak ingin kehilangan angka lagi, karena kalau mereka kehilangan angka dan Arsenal bisa mendapatkan angka penuh, akan semakin melebar. 9 poin. Ini situasi yang mereka usahakan untuk hindari, sehingga mereka datang ke Old Trafford menurut gue dengan situasi yang positif dan motivasi juga yang tinggi untuk bisa mengalahkan tuan rumah, untuk bisa mendapatkan bahkan langsung kemenangan. Sejauh ini Manchester City menjadi tim yang paling produktif di Premier League dengan 45 gol di 21 pertandingan. Berarti rata-rata ada 2 gol lebih banyak ya, 2, sekian gol per pertandingan. Ini situasi yang juga sangat luar biasa. Angka kebobolan mereka di sisi lain juga merupakan yang terkecil. 2 yang terkecil. Nomor 1 Arsenal dengan 14 gol, Manchester City 19 gol. Jadi memang kualitas dari Manchester City sejauh ini kalau gue nilai memang berada pada kualitas yang ada pada salah satu yang terbaik lah. Dan mereka saat ini pun juga di papan klasemen mereka berada di posisi kedua. Artinya Manchester United akan menghadapi tim yang sangat sulit sekali ini. Nah, dari sisi Manchester United sendiri bagaimana? Michael Carrick baru saja masuk. Dan ini langsung akan menjadi pertandingan pertama bagi Michael Carrick. Dia ketika masuk tentu saja harus beradaptasi ya dengan situasi skuad, dengan situasi yang ada saat ini.
Dan di sisi lain pun juga para pemain juga harus melakukan adaptasi sebaliknya. Eh ya memang ada Darren Fletcher yang pastinya memberikan informasi dan lain-lain. Ada juga Jason Wilcox yang memberikan masukan dan lain-lain. Tapi menurut gue menarik ini situasi dengan Michael Carrick. Gue sendiri menilai ya, faktor teknis penting, persiapan taktikal tentu saja penting karena ini Premier League, salah satu liga tersulit di dunia dengan kompetisi terketat. Tapi yang tidak kalah pentingnya bahkan memiliki peran yang juga besar, kalau menurut gue justru yang terbesar adalah bagaimana Michael Carrick bisa membangkitkan motivasi dari para pemain Manchester United, karakter secara individu maupun juga secara kolektif bagi para pemain Manchester United. Modal itu ada berupa dua hal. Nomor satu, yaitu adalah pertandingan selanjutnya ini Derby of Manchester. Pertandingan yang sangat bergengsi bagi Manchester United. Jadi para pemain gue harapkan paham ya bagaimana pentingnya Derby of Manchester ini. Satu. Yang kedua, yaitu pertandingan ini akan diadakan di Old Trafford. Gue harapkan ya mereka bisa mendapatkan suntikan motivasi dari stadion, dari para fans yang hadir di Old Trafford. Walaupun ini juga bukan jaminan ya melihat apa yang terjadi ketika menghadapi Brighton misalnya di FA. Ya Manchester United tampil tidak dengan motivasi yang baik, tidak juga dengan persiapan taktikal yang baik juga, sehingga akhirnya Manchester United kalah. Waktu Michael Carrick ini singkat menurut gue ya, sehingga sebenarnya ada keraguan sih bagi gue. Gue bukannya mau pesimis atau seperti apa, bang, sebagai fans harus tetap optimis. Ya optimis boleh tapi jangan terlalu ngawur juga sih menurut gue ya, harus juga tetap realistis. Nah realistisnya gue adalah gue melihat masa persiapan dari Michael Carrick untuk menghadapi tim sekuat Manchester City dengan Pep Guardiolanya ya, yang juga memiliki kemampuan taktikal teknis yang baik, memiliki pengalaman juga yang juga sangat dalam ya di sepak bola dan khususnya di Manchester City. Ini kan sangat singkat. Sehingga yang gue asumsikan persiapan yang dilakukan lebih mungkin ya ada arahan-arahan teknis yang sifatnya tidak terlalu rumit. Mungkin arahan-arahan yang bersifat taktikal yang sifatnya lebih praktis menurut gue. Apakah Manchester United akan bermain pragmatis dengan pragmatisme? Bisa saja. Misalnya Manchester United akan lebih mengandalkan lini belakang yang solid. Manchester United akan bermain dengan agresivitas yang tinggi. Dan diharapkan ini akan terjadi selama 90 menit ya. Agresivitas yang tinggi tentu saja dengan fokus yang juga tinggi. Bisa jadi demikian. Dan kalau dapat bola lalu akan secepatnya dialirkan ke depan. Mungkin tidak terlalu sering bermain possession. Hal-hal seperti itu bisa saja dilakukan sih menurut gue. Karena balik lagi memang persiapan secara taktikal ini sangat pendek. Dan kita bisa lihat ya transisi taktikal dari sistemnya Ruben Amorim ke Darren Fletcher yang sangat singkat itu juga mengalami kesulitan. Yes, Darren Fletcher bukan Michael Carrick bukan Darren Fletcher. Tapi kalau gue lihat dari waktu proses persiapan ini kan kurang lebih sama. Darren Fletcher pun juga singkat ya waktunya. Bahkan Darren Fletcher sebenarnya berada dari dalam klub ya kan, karena dia beberapa kali juga tentu saja hadir di Carrington untuk mungkin membantu Ruben Amorim dan lain-lain. Tapi yang jelas dia berada dari dalam. Bandingkan Michael Carrick yang dari luar. Lalu juga staf kepelatihan dari Michael Carrick. Menurut gue ini juga menarik ya, karena ya mereka juga dari luar gitu. Bisa jadi ini akan menjadi hal yang positif, bisa jadi gitu, karena akan ada penyegaran yang dirasakan oleh skuad Manchester United sehingga mereka akan justru sangat termotivasi. Nah itu balik lagi tuh ya, faktor motivasi ini memegang peranan yang sangat tinggi. Jadi peran motivasi sangat tinggi. Terkait dengan situasi formasi, gue pikir Michael Carrick akan bermain dengan 4-2-3-1, 4 back lagi. Sen Lammens di posisi penjaga gawang. Gue belum ada kabar ya mengenai pemain-pemain yang akan kembali. Tapi pemain yang berlaga di AFCON, Mbeumo dan Amat, kemungkinan besar sudah akan bisa hadir lagi. Lisandro Martinez gue pikir akan mengawal lini belakang Manchester United. Lalu dia akan diduetkan dengan siapa, ini menarik ya, karena kalau melihat
situasi Manchester United di pertandingan menghadapi Brighton dan juga pertandingan menghadapi Burnley. Pada saat itu ada kesalahan teknis koordinasi menurut gue di lini belakang Manchester United. Dua duet back yang berbeda dengan Eden Hazard dan juga Leny Yoro. Gue berharap sebenarnya Harry Maguire sudah bisa kembali lagi. Dan Harry Maguire sudah beberapa kali berada di bangku cadangan, sehingga gue pikir memang Harry Maguire dipersiapkan untuk pertandingan ini. Gue perkirakan Harry Maguire akan diduetkan dengan Lisandro Martinez. Lalu di sebelah kanan, Noussair Mazraoui masih absen ya. Maroko lanjut ke final. Apakah mungkin akan diisi oleh Ahmad? Ahmad menurut gue posisinya lebih sebagai wingback, bukan fullback. Sehingga untuk posisi fullback, disukai atau tidak, menurut gue seorang Diogo Dalot yang akan dimainkan oleh Michael Carrick di sana. Di sebelah kiri, apakah akan Luke Shaw, apakah akan Dorgu? Gue pikir kalau mengaca dari situasi dua pertandingan terakhir di mana Dorgu mengawal lini kiri Manchester United ketika menghadapi Brighton, dan Luke Shaw ketika menghadapi Burnley, nampaknya Luke Shaw yang akan lebih dipilih oleh Michael Carrick untuk mengawal sisi fullback sebelah kiri Manchester United. Dua gelandang pivot, gue pikir Casemiro dan Manuel Ugarte, karena Manchester United punya kecenderungan akan bermain lebih bertahan di pertandingan ini. Lalu Mbeumo yang baru saja kembali akan menempati sayap serang sebelah kanan, Cunha sayap serang sebelah kiri, Bruno Fernandes tengah, dan Benjamin Sesko ada di depan. Ada beberapa nama menurut gue yang punya kesempatan untuk dimainkan, seperti kayak Kobbie Mainoo, jelas ya, tapi gue pikir Kobbie Mainoo apakah akan mulai dari awal atau mulai dari bangku cadangan. Gue pikir dia akan mulai dari bangku cadangan, karena di dua kesempatan ketika dia bermain gue tidak terlalu impresif penampilannya, terutama ketika Manchester United kalah menghadapi Brighton. Sehingga ketika Manchester United menghadapi laga ketat menghadapi Manchester City, gue pikir dia akan diparkir dulu. Lalu pemain-pemain lain juga menurut gue amat bisa juga diturunkan di babak kedua. Gue tidak berharap banyak di pertandingan ini. Satu hal yang ingin gue saksikan adalah motivasi tinggi dari para pemain Manchester United dalam usahanya untuk memenangkan pertandingan ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.